Theory simply says that all the particles we see in nature, the electron, the proton, the quarks, what have you, are nothing but vibrations on a musical string, on a tiny, tiny little string. You know, G. Robert Oppenheimer, the creator of the atomic bomb, was so frustrated in the 1950s with all these subatomic particles being created in our atom smashers that he announced one day that the Nobel Prize in physics should go to the physicist who does not discover a new particle that year. The world is changed forever by a new technology, nuclear. Two superpowers dominate the world, each facing the other in a state of neither war nor peace. This is the story of the Cold War, how the push of one button could lead to total global destruction. Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. How the struggle between two political systems caused millions to suffer. Spy was very much part of the Cold War. Hiroshima, the 6th of August, 1945. Perhaps as many as 70,000 people are instantly killed by just one single bomb. Oke guys, ini adalah part kedua dari pembahasan kita mengenai serba-serbi nuklir. Bahwa nuklir sebenarnya tidak seseram apa yang kita bayangkan saat ini. Nuklir adalah segala sesuatu terkait inti atom. Yang mana inti atom ini tidak bisa dilihat oleh manusia melalui metode apapun yang ada pada saat ini. Walau demikian, manusia bisa melihat jejak dari hasil otak-atik terhadap atom dan inti atom lewat hasil reaksi nuklir. Pertanyaannya kemudian, nuklir yang tidak kelihatan ini bisa dipakai untuk apa saja? Dan apa manfaatnya? Jawabannya tentu saja ada. Pemanfaatan nuklir malah sudah sejak lama sekali, setidaknya akhir abad ke-19. Ketika Pierre dan Marie Curie menemukan bahan bersifat radioaktif bernama radium-226. I want to tell you about radium, a most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. Bahan ini dicampur dengan cat untuk membuat efek menyala dalam gelap di jam tangan. Pemanfaatan berikutnya lebih banyak dan lebih luas lagi. Bagaimana mekanisme pemanfaatannya? Pada dasarnya adalah dengan merekayasa reaksi nuklir. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 reaksi nuklir, yakni peluruhan, transmutasi, fisi, dan fusi. Nah, pemanfaatan nuklir akan selalu berkutat pada keempat reaksi ini. Tapi, bagian dari nuklir mana yang dimanfaatkan? Setidaknya ada 2, yakni energi dan radiasi. Maka di sini kita jelaskan satu persatu. Jika kalian belum menonton part 1, maka ditonton dulu agar kita tidak salah kaprah. Mari kita simak. Energi nuklir, sebagaimana namanya, adalah energi yang dihasilkan dari inti atom. Sumber energi nuklir utamanya ada 2, yakni fisi dan fusi. Peluruhan bisa melepaskan energi, tapi tidak terlalu besar dan tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Mekanisme reaksi fisi dan fusi berkebalikan, tapi sama-sama bisa menghasilkan energi. Bagaimana caranya? Mulai dari fisi dulu. Reaksi fisi itu cuma bisa terjadi untuk unsur-unsur yang berat, misalkan uranium dan plutonium. Yang tersedia di alam hanya uranium dalam bentuk uranium-235. Jumlahnya 0,7% dari uranium yang ada di alam. Untuk bisa memicu reaksi fisi, uranium-235 harus dibombardir dengan partikel neutron. Ketika uranium-235 menangkap neutron, berarti jumlah neutron di atom uranium-235 itu bertambah 1. Dan ini memicu reaksi pembelahan. Bagaimana bisa? Bayangkan,
bapak-bapak lagi super pusing, banyak deadline kerjaan, harga sembako naik, anak terus sakit, istri rewel minta tambahan uang harian, kantong menipis di tanggal 10, lalu tiba-tiba datang saudara jauh minta pinjam dulu 100 tanpa sopan santun. Pinjam dulu 100. Apa yang terjadi? Betul, meledak. Uranium-235 itu tidak stabil, radioaktif. Tembak dia dengan neutron, tambah tidak stabil lagi dan akhirnya meledak. Dalam konteks reaksi fusi nuklir, atom uranium-235 membelah menjadi 2 atom baru yang lebih ringan. Atom apa? Bisa macam-macam, dari yang beratnya 60 hingga 170 atomic mass unit, sangat acak meski ada probabilitasnya. Kalau dirumuskan, kira-kira seperti ini persamaannya. X1 dan X2 adalah 2 atom baru yang berbentuk dari reaksi fisi tersebut. Selain atom-atom baru, dihasilkan juga 2 hingga 3 partikel neutron baru dan dilepaskan energi kurang lebih 200 MeV. Sebagai perbandingan, pembakaran 1 atom karbon di batu bara menghasilkan energi kurang lebih 8 eV. Yang menarik, kalau massa atom X1 dan X2 digabung, massa totalnya lebih rendah daripada massa uranium-235. Kok bisa? Ini kaitannya dengan ekivalensi massa energi yang dirumuskan Albert Einstein. Yang rumusnya sudah banyak dikenal. Ya, E sama dengan mc kuadrat. E itu energi dan m itu massa. Jadi apa maksudnya? E equals mc squared is one of the most famous equations in the world. But what does it actually mean? Well, this equation tells us that energy and mass are the same thing, and they're related to each other by a constant, and that constant happens to be the speed of light squared. Light travels at 300 million meters per second. So if we take 1 kilogram of mass, we get 9 times 10 to the 16 joules of energy out, which is 9 with 16 zeros after it. And that's an incredibly huge amount of energy. In fact, it's enough energy to power the United Kingdom for 1 whole year. And it was this discovery that gave birth to the quest for nuclear energy. Bahwa massa suatu benda itu mengandung energi, karena C kuadrat adalah kecepatan cahaya dikuadratkan, berarti implikasinya dalam suatu massa yang kecil dalam kondisi diam terkandung energi yang sangat besar. Ini terbukti di energi nuklir. Selisih antara penjumlahan massa X1 dan X2 dengan massa uranium-235, atau kita sebut defek massa, itu tidak menghilang, melainkan berubah menjadi energi. Padahal defek massanya sangat kecil, tapi energi yang dilepaskan 25 juta kali lebih besar daripada pembakaran atom karbon. Reaksi fusi prinsipnya terbalik dengan fisi, yakni menggabungkan 2 atom menjadi satu, selayaknya ikatan pernikahan. Tapi kalau ikatan pernikahan itu relatif simpel, cukup dengan akad di depan wali, reaksi fusi jauh lebih sulit. Most nuclear reactors use fission. That's when big, unstable atoms like uranium are split in two, releasing lots of energy and radiation. Fusion is different. It involves forcing atoms of hydrogen together, fusing them to create helium, as well as lots of energy and just a tiny bit of short-lived radiation. Di matahari, reaksi yang terjadi adalah reaksi fusi nuklir. Atom-atom hidrogen 1 bergabung satu sama lain melalui reaksi berkelanjutan, sehingga menjadi helium 4. Persamaannya kurang lebih begini. Tiap detiknya, reaksi fusi di matahari menggabungkan 620 juta ton hidrogen dan menghasilkan 610 juta ton helium. Kemana 10 juta ton sisanya? Ya, menjadi energi. Dari situlah matahari melepaskan panas ke ruang angkasa dan sampai ke bumi, membuat bumi menjadi bisa dihuni. Kedua reaksi kemudian dimanfaatkan manusia sebagai alternatif energi. Pertama kali, tentu saja sebagai senjata untuk peperangan. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, persaingan riset nuklir untuk persenjataan antara Jerman dan Amerika Serikat cukup sengit.
Amerika Serikat membangun Manhattan Project yang dipimpin oleh J. Robert Oppenheimer untuk merancang senjata nuklir lebih cepat dari Jerman. Jerman gagal membuatnya tepat waktu. Sementara Amerika Serikat sukses membangun beberapa unit senjata nuklir, pertama kali diuji di Trinity Test. Berikutnya, sebagaimana yang kita ketahui, Amerika Serikat menjatuhkan Little Boy di Hiroshima dan Fat Man di Nagasaki. Little Boy membawa 64 kg uranium-235 dan Fat Man membawa 6,4 kg plutonium-239. Kedua senjata nuklir ini berbasis reaksi fisi. Hasilnya, Hiroshima dan Nagasaki hancur. Ratusan ribu orang tewas. Dua fenomena pemboman ini yang membuat orang-orang punya stigma bahwa nuklir itu mengerikan, karena dari senjata yang kecil bisa meratakan satu kota. We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Beberapa tahun setelah itu, Dwight Eisenhower berpidato soal Atoms for Peace. The United States set off the world's first atomic explosion. Since that date, in 1945, the United States of America has conducted 42 test explosions. Atomic bombs today are more than 25 times as powerful as the weapons with which the atomic age dawned, while hydrogen weapons are in the ranges of millions of tons of TNT equivalent. Yang pada intinya mengajukan agar energi nuklir digunakan untuk keperluan damai. Hal ini karena melihat potensi energi nuklir yang sangat besar, sehingga layak digunakan untuk menjadi sumber energi untuk kesejahteraan manusia. Maka bermunculanlah pembangkit listrik tenaga nuklir, yang memanfaatkan reaksi fisi dalam sebuah benda bernama reaktor nuklir untuk melepaskan energi yang maha dahsyat, yang mana energi tersebut ditangkap oleh medium pendingin dan dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Karena saking besarnya energi yang dilepaskan, kebutuhan bahan bakar nuklir jadi sangat rendah. Kalau PLTU butuh membakar 9.000 ton batu bara tiap hari, maka PLTN cuma butuh 0,55 ton per hari. Padahal, itu kondisinya PLTN yang tidak efisien dalam membakar uranium. Kalau yang efisien, cuma butuh 2,2 kg uranium per hari. Sudah kebutuhan bahan bakarnya rendah, tidak melepaskan polusi dan gas rumah kaca pula ke atmosfer. Itu reaksi fisi. Bagaimana dengan fusi? Saat ini, fusi baru digunakan untuk senjata nuklir. Di era Perang Dingin, senjata nuklir dikembangkan menjadi senjata termonuklir atau bom hidrogen. Maksudnya adalah, senjata nuklir ini menggunakan dua tahap fisi dan tahap fusi. Jadi, yang diinisiasi tahap fisi dulu, seperti senjata nuklir biasa. Lalu, panas maha dahsyat, tekanan super tinggi, dan bombardir neutron dari hasil fisi nuklir, kemudian menginisiasi tahap fusi, menyediakan kondisi yang cukup untuk menyatukan atom H2 dan H3 di tahap ini, dan melepaskan energi yang jauh lebih besar daripada tahap fisi. Hasilnya seperti sar bomba, senjata nuklir terbesar yang pernah diuji ledak ke manusia, 2000 kali lebih kuat ledakannya dibandingkan dengan Fat Man. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после... Coba ledakan sar bomba di Jakarta atau dampaknya akan terasa sampai Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, dan Bekasi. Kalau untuk reaktor nuklir, sampai sekarang fusi nuklir masih belum berhasil, karena untuk menjaga reaksi fusinya stabil ini susah sekali.
Tapi mungkin suatu saat bisa terrealisasi, barangkali dalam 50 tahun ke depan, dan 50 tahun ke depannya lagi, sejak 50 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana dengan pemanfaatan radiasi